maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jasem. Untuk selanjutnya, diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh pentingnya supervisi akademik dalam pengembangan kompetensi guru. Untuk itu kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hal tersebut, dan kami juga mengundang Ibu Dr. Anita Pujiastuti SAG MPDI selaku Kaprodi PAI Umsida dan juga seorang konsultan pendidikan serta penulis buku. Berikut kami tampilkan selain pandang CV dari Dr. Anita Pujiastuti SAG MPDI. Latar belakang pendidikan: S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, S3 Kajian Islam Kontemporer UIN Sunan Ampel Surabaya. Profesi dosen PAI dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Asesor Bank PDM Provinsi Jawa Timur. Beliaulah nantinya yang akan menyampaikan materi tentang peran supervisi dalam pengembangan kompetensi guru pada workshop hari ini. Tidak lupa juga saya, Eka Putri Ayu, selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi hari ini dapat berjalan lancar, untuk Ibu Dr. Anita Pujiastuti SAG MPDI akan kami persilahkan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, dan kepada peserta yang nanti ingin bertanya akan kami beri waktu setelah penyampaian materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Anita Pujiastuti SAG MPDI untuk menyajikan materinya. Terima kasih untuk Ibu Tunggal Purnamasari SPD MPD atas kehadirannya. Saya berdiri langsung ke artisnya ya. Artisnya ganti. Bapak Ibu, nun sewu, saya bisa turun ya. Soalnya kalau duduk terus nggak enak Bu. Saya biasanya mobile. Ini sudah connect. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jasem, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Ngoro dan Deranggung, dan tak lupa Bapak Ibu guru semua di SDN Jasem. Alhamdulillah, barakallah, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara workshop peran supervisi dalam pengembangan kompetensi guru. Di awal tadi saya mendengar sambutan dari Bu Kepala Sekolah bahwa ada merah gitu ya Bu ya. Memang PBD kita berbasis data, sehingga bagaimana pengembangan sekolah kita itu harus terukur. Salah satunya dengan rapor pendidikan. Saya sendiri juga mengawal pengisian PBD di Kabupaten Bangkalan
karena saya juga pelatihan di sekolah penggerak. Nah, di situ saya push sekolah-sekolah binaan saya untuk tidak ada merahnya. Kalau ada merah, maka kita harus cari akar permasalahannya, gitu ya Bu ya. Nah, prosedurnya kan begitu. Akar permasalahannya apa? Oh, ternyata ini kurang adanya pengembangan profesional guru, gitu. Nah, sehingga perlu apa yang harus kita tingkatkan? Sehingga hari ini alhamdulillah diputuskan acara untuk mengembangkan kompetensi guru melalui peran supervisi akademik atau supervisi pembelajaran. Nah, saya tanya Bapak Ibu guru, ada Bapak gurunya enggak Bu? Ada ya? Oh satu, ganteng Tio ya. Mohon maaf ya, saya suka selengean Bapak Ibu, jadi tidak terlalu serius, tapi nanti mudah-mudahan manfaat materinya. Jadi tetap santai tapi serius gitu ya. Kalau terlalu serius di otak kita itu tidak terlalu maksimal untuk menyerap informasi. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu guru ada kepala sekolah, ini saya gambarkan sangat menakutkan. Karena rata-rata Bapak Ibu guru ketika mendengar kata supervisi, tanggal ini Bu A akan disupervisi oleh Ibu kepala sekolah, gitu dokter. Sudah, oh boten, yang mensupervisi boten. Rata-rata kepala sekolah ketika sudah menjadwalkan, soalnya saya pernah menjadi guru. Saya pernah menjadi guru TK, SD, SMP, tapi part-time, kemudian langsung meloncat ke perguruan tinggi. Dan ketika saya tanya teman-teman saya, detik enggak, saya kebetulan termasuk yang mensupervisi karena masuk dalam jajaran di kurikulum. Karena yang mensupervisi tidak harus kepala sekolah itu. Kalau misalkan guru-guru kita jumlahnya banyak, maka diperbolehkan untuk memberikan tanggung jawab ke jajaran struktural yang ada. Mungkin bisa wakil kurikulum, ada yang betul wakil kurikulumnya. Ada. Kalau misalkan itu diperkenalkan, kalau oke, saya sudah sanggup sendiri kepala sekolahnya, monggo. Nah kebetulan saya waktu itu mensupervisi, saya tanya, kira-kira enggak aku melbu kelas. Oh Bu Anita masih ketemu bendino tapi sama melbu drone. Nah, gimana supaya kita nanti tidak seperti ini? Nah, kenapa? Kalau biar kita nanti jadi guru yang enjoy ketika ada yang memonitoring, yang mensupervisi, maka kita harus sama. Posisi kita di supervisi maupun setiap harinya adalah sama, itu Bu. Jangan sampai ketika di supervisi saja disiapkan betul perangkatnya gitu ya. Kemudian kualitas pembelajarannya juga ditingkatkan. Jangan, karena kita merasa beda, maka yang terjadi akan seperti ini. Gimana ya, saya harus bagus. Tapi kalau mindset kita sudah santai, karena saya biasanya juga seperti ini. Saya mengajarnya sudah optimal. Administrasi pendidikan saya sudah, pembelajaran sudah lengkap. Oke, enjoy aja. Jadi ketika kepala sekolah maupun struktural yang akan masuk di kelas, maka tidak akan terjadi perbedaan psikis maupun yang lainnya. Ada loh Bu langsung wader hilang kabeh. Padahal biasanya juga ngajar. Nah, sehingga apa yang kita harapkan dari supervisi? How to improve myself? Bagaimana kita meningkatkan pengembangan diri kita sebagai guru? Nah, sehingga kemarin yang misalnya kita levelnya masih rendah, maka kita harus naik tangga. Kita harus mengembangkan diri kita melalui apa? Nah, ternyata supervisi adalah salah satu hal yang nantinya akan menjadi proses pengembangan diri kita. Nah, dalam hal ini pengembangan diri guru. Nah, ada dua hal, pengembangan karir dan pengembangan profesi. Dan di sini kita fokus ke pengembangan profesi. Kenapa? Karena terkait bagaimana prosedural kita menjadi seorang guru yang profesional. Bukan pengembangan karir di satunya, nanti kenaikan jabatan, mungkin ada hal-hal yang nanti meningkatkan
posisi kita itu bukan karir, tapi kalau di sini kita menyampaikan hanya pengembangan profesinya. Apa itu supervisi? Kita sering disupervisi, tapi supervisi itu tidak menakutkan Bapak Ibu, karena hanya ini loh, melihat mengendalikan sebuah pekerjaan yang biasanya kita lakukan, memonitoring. Jadi santai aja, ibu kepala sekolah masuk, sudah biasa gitu. Nah, supaya apa? Mutunya tercapai sesuai rencana. Nah, rencana pembelajaran itu kan sudah tertuang, ada modul aja. Sudah pakai kurikulum merdeka, Ibu? Alhamdulillah. Sebagai sekolah penggerak boten pengibasan. Oke, tidak apa-apa. Di timeline menteri kita yang kemarin di tahun 2024 semua sekolah harus sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kebetulan binaan saya kan sekolah penggerak semua di Bangkalan, jadi saya sudah langsung pengibasan semua Bangkalan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tapi saya juga iri, kok saya ditugaskan di kabupaten sebelah. Tapi ketika oleh Jakarta saya diberikan SK bisa berangkat. Nah, kemudian jenis supervisi kita tidak perlu bingung bahwa ada beberapa jenis supervisi menurut beberapa ahli. Nah, ada supervisi administrasi, supervisi akademik, supervisi lembaga. Ini apa sih? Ini hanya menyangkut bagaimana objek yang disupervisi. Nah, kalau supervisi konvensional, supervisi pendidikan, supervisi artistik, supervisi klinis, caranya dalam mensupervisi. Kalau di sekolah supervisi apa, Bapak Ibu kepala sekolah? Supervisi administrasinya, supervisi akademiknya atau di pembelajarannya, nonton nih. Nah, kalau supervisi klinis itu biasanya dilakukan ketika akut. Misalkan ada masalah seorang guru, ini guru A ini kok ternyata output pembelajaran di kelas 6 itu yang diajar guru A tidak bagus. Karena klinis, karena urgent, maka kepala sekolah langsung mendatangi kelas itu atau guru itu yang klinis. Tapi kalau misalkan kita sudah menjadwalkan secara reguler, maka itu disebut supervisi akademik atau pembelajaran, di mana bukan sebagai pengobatan, tapi sebagai monitoring yang nanti follow up-nya menjadi peningkatan kompetensi guru yang lebih baik. Nah, apa tujuan supervisi? Ini insya Allah semuanya sudah tahu. Saya hanya merefresh saja. Nanti di bagian akhir akan ada instrumen supervisi yang nantinya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Tapi insya Allah sudah pegang instrumennya ya. Instrumen supervisi kurikulum merdeka sampun Ibu sudah punya ya. Itu juga ada beberapa versi. Kemudian untuk ibu guru, bapak ibu guru, instrumen supervisi nanti bisa menjadi contekan kita supaya nanti kita bisa memaksimalkan setiap tool yang ada dalam instrumen itu. Ya, meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum, meningkatkan keefisiensi sarana prasarana, kualitas pengelolaan sekolah dan kualitas situasi umum sekolah yang kondusif. Oke, kalau itu hanya teori. Kemudian manfaatnya sama ya, maka nanti di ujungnya adalah untuk meningkatkan pengembangan kompetensi guru. Oke. Nah, ini roda supervisinya, di mana nanti kita harus punya rencana. Bapak Ibu kepala sekolah punya perencanaan pengembangan profesional guru biasanya di RKT ya di bagian-bagian akhir gitu. Saya biasanya kalau ngecek ketika visitasi akreditasi itu saya langsung, Pak Bu, mana rencana pengembangan gurunya? Langsung, oh tidak, itu Bu Anita di halaman yang akhir gitu. Saya selalu hafal. Nah, di situ terlihat ada guru A misalkan kurangnya apa, kita harus target di tahun ini atau bulan ini harus ikut workshop apa sampai kualifikasi dan kompetensinya. Nah, tapi rata-rata ada beberapa sekolah yang hanya template Bapak Ibu. Hanya template, maksudnya begini, kompas dengan RKT sekolah-sekolah sebelah. Nah, itu yang saya sayangkan. Padahal untuk mengisi rencana tahunan, kepala sekolah harus tahu detail setiap guru ini kurangnya apa.
Begitu. Misalkan guru A S1 misalkan S1 matematika, padahal beliau di sini mengampu bahasa Inggris. Maka bagaimana rencana kepala sekolah? Ya harus mensinkronkan, melinearkan. Nah, seperti apa? Boleh nanti bisa lanjut S2 jurusan itu, atau mengikuti workshop profesional di bidang matematika, bla bla bla. Gitu. Kemudian misalnya yang kedua, ada guru B ternyata kurang dalam bidang kurikulum. Di bulan ini harus kita ikutkan workshop kurikulum. Nah, itu rencana kegiatan tahunan yang harus diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, guru-guru bagaimana? Harus ikut instruksi dari Ibu Kepala Sekolah. Bu, bulan ini jenengan harus ikut workshop ini. Udah ditugaskan. Jadi nanti raportnya nggak ada yang merah, gitu. Jadi kompetensi guru akan berjalan semuanya sama. Jangan sampai di dalam satu rumah ada yang up, ada yang down, ada yang lebih gitu, ada ada yang unggul, terlalu unggul, kelihatan pinter, profesional. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada seperti itu, maka tandanya Bapak Ibu Kepala Sekolah belum bisa merencanakan secara adil dan merata. Jadi yang masih kurang, monggo kita upgrade apa yang kurang di guru ini. Kita ikutkan workshop, lokakarya, seminar, atau bahkan meningkatkan kualifikasinya di akademik. Bisa disekolahkan, ada ya disekolahkan, sekolah sendiri ya. Iya, kemampuan masing-masing. Kalau sekolahnya sudah settle mungkin bisa disekolahkan ya, atau 50% 50-50 gitu. Tapi monggo, nanti ada UT juga. Saya juga dosen UT loh. Dosen UT PGSW dan PG PAUD cuma saya online di NTB Bali. Tapi kalau setiap harinya saya di Unsida. Nah gitu Bu ya. Jadi ada perencanaan. Kemudian ketika proses pembelajaran kita masuk ke kelas, setelah itu hasil dari supervisi itu jangan mandek di hasil. Nah rata-rata itu yang terjadi. Ada form, kemudian ada angka-angka, hanya ditumpuk saja berkas itu, tapi tidak ada follow up. Nah, bagaimana menganalisisnya? Bapak Ibu Kepala Sekolah harus menganalisis apa yang menjadi follow up dari hasil supervisi tersebut, sehingga akan menghasilkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi hasil dari supervisi. Itulah pentingnya supervisi. Jadi jangan mandek terus, oh hasilnya ini, nanti tidak akhirnya masih kosong, atau tidak akhirnya ada tapi tidak dilakukan. Nah monggo nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat lagi hasil supervisinya di tahun yang kemarin atau semester kemarin untuk merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mengupgrade guru-guru yang sudah disupervisi. Nah ini tahapannya Bapak Ibu, ada merencanakan tadi ya, kemudian setelah merencanakan kita harus men-schedule. Nah kita harus menghitung kalau di guru-guru ini kenanya supervisinya berapa kali Ibu? 1 kali per semester. Oke, minimal itu nih, 1 kali per semester. Saya bayangkan kalau gurunya lebih dari 30 gitu, berarti jenengan perlu asisten untuk mensupervisi. Selama ini panjenengan sendiri. Oke, karena masih di bawah 20 ya. 12, di bawah 20, 12 ya bisa 12 nanti kenanya berarti kalau 1 semester aktifnya kan 4 bulan ya Bu ya, 4 bulan kali 3 berarti 1 minggu sekali 1 guru, atau langsung beruntun gitu, guru A, guru B, dan oke. Sampai 1, oh nggih, bagus ya. Ada model yang seperti itu, ada model yang blok. Model blok itu bulan ini supervisi, nonton nggih. Bulan ini supervisi, kalau 12 guru berarti perlu 12 hari. Nah, padahal 2 minggu rutin itu mensupervisi, jadi ada bulannya supervisi. Bulan itu karena apa? Kalau kita tidak ngeblok di waktu yang sesuai, kalau di awal-awal kan masih terkadang pembelajarannya belum normal. Nah, khawatirnya itu, monggo. Kalau misalkan panjenengan tidak harus 1 minggu sekali, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi 1 minggu 2 kali 2 guru atau 3 guru. Karena apa? Di awal-awal tahun kan tidak mungkin kita supervisi. Baru nanti berjalan tengah gitu, kalau sudah pembelajaran normal, kita bisa mengatur schedule-nya.
Bapak Ibu akan ada supervisi di bulan, misalkan kalau Juni masuk ya, Agustus, September, Oktober misalkan. Nah 2 bulan itu kena berapa minggu itu Bu? 8 ya. 8 berarti bisa 1 minggu 2 guru. 2 guru yang artinya kan cukup berapa berarti Bu? 6 minggu ya. 1 bulan setengah sudah selesai, kemudian bulan berikutnya kita analisa hasilnya, penghitungannya, kemudian kita akan rencana kegiatan apa atau hal apa yang untuk mengambil kekurangan dari guru yang sudah kita supervisi. Gak apa-apa, ngeblok boleh, kalau menata dari awal boleh, tapi jangan di awal-awal tahun ajaran Ibu, kasihan gurunya. Di awal tahun sih umpek, apalagi kalau kelas 1, waduh, itu transisi dari TK, masih banyak yang keluar masuk, banyak yang nangis, nanti kasihan. Dinilai pengelolaan pembelajaran atau pengelolaan kelasnya pasti jatuh. Bentar. Oke. Selanjutnya, nah ini sama ya. Jadi alurnya ketika merencanakan kita harus menjadwalkan tadi memilih tekniknya, supervisinya seperti apa, kemudian menyediakan instrumennya. Panjenengan instrumennya pakai instrumen apa Bapak Ibu Kepala Sekolah? Ini mohon maaf ya. Guru ini sambil dibuat bekal gitu supaya nanti ketika supervisi, wah saya siap, ternyata ini instrumennya Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu. Instrumennya panjenengan pakai apa Bapak Ibu? Sudah ada formnya dari dinas masing-masing. Oke, tidak masalah. Ada yang disamakan, ada yang boten. Nah, kalau yang di sini seperti ini kan? Ini untuk administrasi pembelajaran, ini untuk pelaksanaan, ini untuk ATP, ini modul ajar. Hampir sama nih, tidak masalah. Instrumennya nanti beda, tidak masalah. Yang penting yang diambil sumbernya dari mana gitu. Biasanya memang dari dinas itu disamakan. Cuma ini saya menggunakan kurikulum merdeka karena memang saya sepertinya juga menggunakan ini. Dan saya mengampu pasca sarjana program S2 di Unsida juga mata kuliah supervisi. Jadi calon-calon kepala sekolah di S2 MPI itu ternyata juga saya berikan mata kuliah supervisi guru dengan menggunakan instrumen ini. Oke, baik. Kembali lagi. Nah, setelah kita menjadwalkan, ini harus Bu ya, ketika menjadwalkan harus sinkron dengan guru. Jangan sampai guru ketika tidak bisa atau banyak kegiatan kita memaksakan. Udah saya bulan ini aja ya Bu, itu banyak kegiatan sekolah misalnya, harus kita komunikasikan dulu. Kalau memang betul-betul free kegiatan dan bisa fokus untuk supervisi, monggo segera schedule disusun. Kemudian yang kedua, memilih teknik supervisi. Tadi kita pakai apa ya supervisinya, atau waktunya nanti ngeblok atau nanti bisa rata setiap bulan pada 4 bulan tentang 1 semester atau seperti apa. Instrumennya tadi sudah alhamdulillah kalau misalkan di kabupaten sudah menyediakan instrumen yang pokok yang harus dibuat untuk supervisi, monggo. Yang kedua, nih kita melaksanakan supervisi, implementasinya ke kelas. Jadi nanti teknisnya biasanya kalau di sini Ibu Kepala Sekolah masuk 1 hari penuh atau seperti apa Bapak Ibu Guru? Dalam lewat Zoom. Itu kan apa Bu lewat Zoom? Karena kesibukan. Saya tetap ada di situ. Jadi saya pasang kamera. Nggih. Agar teman-teman itu Tidak nervous. nervous. Oh, begitu. Kayak micro teaching itu ya. Kayak micro teaching itu ada kamera di ruangan, kemudian yang monet di ruangan sebelah gitu. Sampai selesai. Iya. Jadi selesai ya. Beberapa detik setelah itu. Oke. Oh, nggak apa-apa. Itu memilih teknik supervisinya, nggak masalah. Tapi tetap kan standby dengan game. Oke, bagus. Ya nggak apa-apa untuk karena kecanggihan teknologi boleh, cuma apa ya? Girongnya guru mungkin ya itu tadi untuk mengurangi nervous ya. Alhamdulillah kalau tujuannya itu. Tapi kalau saya dulu saya tungguin. Saya teman-teman itu kan Bu.
Saya sembunyi aja, kamera aja. Oke. Mau ngapa-ngapain ya, walaupun kamera pun juga kadang-kadang juga masih ada atau sudah. Iya. Betul. Ya, kalau tahu kamera pasti nervous. Cuma lebih besar nervousnya ketika sudah ada dua pasang mata atau beberapa supervisor di situ gitu. Tidak apa-apa pun itu memiliki supervisi, nggak apa-apa. Yang penting ada pengamatan yang utuh dari awal sampai akhir, betul nggih. Jadi nanti karena proses sehingga kita tahu dari pembukaan sampai penutup seperti apa kemampuan guru kita. Gak apa-apa nggih, mengalir aja sambil tanya jawab begini. Nanti barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kemudian memberikan umpan balik terkait RPP. Kalau ini nanti ketika sudah selesai hasil dari rekaman Zoom-nya di SDN Jasem ini, kemudian panjenengan analisa gitu ya, misalkan seperti apa gitu, kemudian jenengan membuat nilainya melalui apa Bu? Instrumen itu gitu. Ada formnya, ya sudah diberikan tindak lanjut, sampun gitu. Ada temuan, ada tindak lanjut. Iya betul. Nah, instrumen akreditasi dalam melihat kelengkapan supervisi. Yang pertama ada identitas, ada nama yang disupervisi. Kemudian yang kedua ada waktu supervisinya kapan. Itu pengukuran akreditasi. Kemudian setelah waktu supervisi nanti ada temuan dulu. Temuannya apa? Ketika kita mensupervisi, kemudian yang terakhir ada tindak lanjutnya. Nah, jadi kan jelas, kita tidak hanya mengamati, tapi nanti kita harus tahu seperti apa hasil pengamatan dan follow up-nya seperti apa, sehingga nanti kita bisa merencanakan kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi guru yang kita supervisi. Gitu ya. Nah, kemudian yang tindak lanjutnya, mereka penilaian guru, menentukan teknik tindak lanjutnya seperti apa. Jadi penilaian yang sudah ada di form itu, nah kita rekap guru-guru mana yang pada rentang ini. Kita lebih mudahnya membuat skala Bapak Ibu. Ini guru-guru yang levelnya A, levelnya B, levelnya C. Untuk apa? Untuk memudahkan klasifikasi kita supaya nanti bisa mengidentifikasi guru-guru yang harus mendapatkan tindakan yang lebih intens. Artinya misalkan ini ternyata kok grade-nya rendah ya, guru A, B, C, 3 guru ini. Berarti nanti bareng-bareng saya ikutkan workshop kurikulum misalkan gitu. Ternyata 4 guru ini dalam penguasaan kelasnya kurang. Dalam tindak lanjutnya harus diikutkan apa Bapak Ibu? Ya, pelatihan bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Nah, jadi identifikasi untuk klasifikasi itu perlu supaya nanti ketika kita menugaskan guru dalam ikut workshop atau pelatihan atau bahkan kita yang memberikan pembekalan sendiri itu lebih mudah daripada satu-satu gitu. Jadi kita kelompokkan untuk memudahkan tindak lanjut dan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini sangat penting ATL itu sehingga nanti dari supervisi Bapak Ibu guru punya gambaran kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Makanya jadi supervisi itu sangat berperan sekali dalam peningkatan kompetensi profesional guru. Nah, kompetensi guru ada 4. Nah, kira-kira yang ini sudah sertifikasi semua nih? Belum. PPG biasanya kan dijelaskan kompetensi guru ini. Ya, yang sampun sinten? Yang sudah siapa? Sudah terjaring berapa orang ini Bapak Ibu? Nah, kompetensi guru yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Nah, ini bekal untuk guru ini, murni untuk guru. Kalau kepala sekolah sudah khatam, sudah lunas, sudah hafal di luar kepala. Pedagogik itu adalah kemampuan guru atau kompetensi guru dalam apa? Dengan kemampuannya dalam pembelajaran, baik itu membuat RPP atau modul ajar, bagaimana pengelolaan kelas,
Kemudian apalagi kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan akademik dan pembelajaran itu namanya pedagogi. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah, jangan dikira guru itu ternyata harus bisa membawa diri. Nggih boten. Nah, guru itu kalau di masyarakat itu menjadi apa ya? Menjadi perhatian wali murid, hati-hati Bapak Ibu guru. Ya, karena kita berkompetisi dalam mencari murid ya, pinter-pinteran membawa diri di masyarakat. Karena masyarakat corong kita. Jangan sampai apa yang kita bawa diri di sekolah berbeda dengan di masyarakat. Itu kepribadian. Nah, misalkan kita di sekolah murah senyum ke anak-anak, ke wali murid juga murah senyum, ramah. Di masyarakat kita bawa, kita bagaimana berinteraksi, nanti kaitannya dengan sosial. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan wali murid, monggo silakan kita berbaik hati dengan tetangga. Karena ini modal kita Bapak Ibu. Di sekolah-sekolah sebelah misalkan ada berapa ratus ibu siswa, kita misalkan sedikit, nah modal kita ini. Masyarakat akan melihat gurunya itu loh nggak terlalu sopan misalkan. Gurunya itu kok ya perlu tai misalkan, tapi tidak di sini semuanya murah senyum deh. Nah, biasanya kan kalau ngomong itu bibir kita ke kanan 1 cm, minimal ke kiri 1 cm senyumnya. Meskipun di sini benar masih banyak masalah keluarga taruh dulu ya. Ketika kita di rumah sedang ada masalah dengan pasangan, kita kesini misalnya 5 menit bersepeda di jalan, dibuang masalah dulu. Nanti kalau pulang ambil lagi gitu. Kalau bisa jangan pulang sudah hilang karena di sekolah kita sudah bersenang-senang. Jadi usahakan kepribadian kita, pembawaan diri kita, gestur kita, ini kita jaga sebagai uswah. Bisa dilihat murid atau wali murid atau tokoh masyarakat setempat atau mitra-mitra kita supaya sekolah kita ini elegan. Wah, ini memang guru-gurunya bagus kepribadiannya gitu deh. Nah, ini sudah gak zamannya guru bentak-bentak meja. Dulu itu saya ingat kalau meriksa kuku itu pakai apa itu Bu? Pakai penggaris panjang tuh. Iya, terekam dalam otak limbik saya bahwa guru itu kejam. Dulu, kalau sekarang enggak. Masa pakai penggaris panjang masuk kita potong. Aduh, saya gitu. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin sudah di medsos kemana-mana ya, viralkan kemana-mana. Kalau sekarang ya kita dengan cara yang halus bagaimana menasehati anak, tapi tidak lepas dari bagaimana anjuran itu tepat ke anak. Bukan proses ininya, tapi bagaimana kita menanamkan karakter. Oke, gitu ya. Jadi kepribadian. Kemudian sosial. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan minimal warga sekolah, dengan murid, dengan stakeholder yang ada, guru-guru, dengan kepala sekolah gitu. Nah, monggo nanti kita bisa mungkin dengan wali murid ya. Wali murid itu terkadang dengan mimik wajah kita yang agak suram sedikit itu mereka peka loh Bu. Langsung bisik-bisik sama wali murid lainnya. Bu guru, aku lapor. Begitu. Jadi mereka peka sekali padahal kita biasa saja, nggak ada apa-apa. Nah, silakan nanti wali murid karena mitra kita. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan perkembangan anak. Nah, ini kompetensi sosial kita dengan wali murid kita harus jaga. Ada home visit pun di sini. Ada home visit berapa bulan sekali satu anak? Biasanya itu kalau ada anak kami Bermasalah. Oh. Oke, kasistik ya. Belum berkala berarti. Harusnya berkala ya Bun ya, tidak hanya ada masalah tertentu. Home visit itu apa? Untuk menjembatani masalah di sekolah dan di rumah. Bentuk sinergi kita dengan wali murid, entah itu 2 bulan sekali kena satu anak. Kalau satu kelas itu 30 berapa muridnya Bun?
20. Berarti pada bulan-bulan tertentu misalkan, nah 3 bulan ini bulannya home visit, ya 1 minggu sekali 1 anak setiap hari Sabtu gitu atau Minggu bisa koordinasi dulu dengan wali murid begitu gitu. Nah itu apa? Untuk mempererat ini loh sosial kita ke wali murid dan juga nanti akan meningkatkan sinergi antara sekolah dengan orang tua. Terkadang sekolah sudah lupus nih, anak-anak harus belajar dengan giat gitu ya. Hafalannya misalkan ada hidden kurikulum religiositas misalkan, hafalan surat ini sampai harus selesai. Kemudian karakternya di rumah harus sholat. Misalkan ini pelajaran ini harus direview di rumah. Bagaimana kita tahu kebenarannya jika kita tidak berkunjung ke rumah? Nanti kalau di rumah itu ada aja cerita lucu pun. Kalau kita tanya anak-anak, sudah belajar? Pasti jawab, sudah. Tapi kalau di rumah, orang tua yang jujur akan mengatakan dengan sedihnya, gak belajar bun, tadi tuh lihat TV aja, HP-an aja lah. Inilah hasil nanti bentuk sinergi kita, bagaimana orang tua memantau keseharian anak di rumah. Kemudian yang keempat adalah kompetensi profesional. Profesional ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Misalkan kita sebagai guru TIK, masih wonten TIK di sini? Nggak ada ya? Guru bahasa Indonesia. Nah maka kita juga harus profesional dalam bidang bahasa Indonesia. Kita tingkatkan keilmuan kita di bahasa Indonesia itu. Atau kita boleh meningkatkan yang lainnya. Yang penting bagaimana diri kita lebih profesional. Bedanya apa dengan pedagogi? Sekilas akan sama karena sama-sama peningkatan diri. Tapi kalau pedagogi hanya sebatas akademik, tapi kalau profesional udah peningkatannya tidak ada batasnya. Yang penting dirinya profesional, lebih profesional, lebih meningkat keahliannya. Ini profesional. Nonton deh. Nah, sudah dari kompetensi guru ada pertanyaan sebelum kita masuk ke instrumen. Monggo Bapak Ibu bisa sharing. Dari kompetensi guru kira-kira ibu kepala sekolah di guru-gurunya nggak apa-apa ini seperti sini kira-kira kompetensi dari 4 tadi guru-gurunya sudah memenuhi semua atau ada yang masih perlu di upgrade begitu di kompetensi apa kira-kira? Dari 4 ada profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Nanti semua kepala sekolah saya tanya ya, kira-kira di guru-gurunya itu yang masih perlu di-upgrade kompetensi apa? Nanti bu guru lainnya biar merasa. Ya apa Bu? Yang masih perlu di-upgrade kalau semuanya udah 100% kan nggak mungkin deh. Nggak mungkin, saya paham. Saya juga pernah jadi atasan. Pasti masih ada yang kurang di bawah kita. Kira-kira yang perlu di-upgrade kompetensi apa Bu? Pedagogi dan profesional. Nah itu nanti bisa dicantumkan dalam rencana kegiatan tahunan kita. Seperti apa kegiatannya untuk meningkatkan kompetensi itu. Nanti bisa melalui workshop kurikulum, pengelolaan kelas, atau kalau profesional berarti mengikutkan apa disesuai dengan bidangnya. Entah itu digital atau apa. Nanti Oke, Bapak kelas pelayanannya mana? Semuanya Bapak nyun sewu. Dari 4 kompetensi tadi, kira-kira guru-guru Bapak itu yang perlu di-upgrade lebih, yang paling kurang lagi sosial. Duh, kenapa Pak? Padahal basic sosial itu orang masih di desa ya ini ya. Kira-kira biasanya lebih akrab gitu kan? Kenapa Pak? Oke, ya. Karakternya untuk bermasyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Berarti Bapak perlu untuk meningkatkan itu Pak. Dengan gampang itu Pak, tausiah itu. Pas ya Bapak Kiai. Langsung ditausiah bahwa hablum minan nas gitu ya. Lebih mudah ini daripada. Tapi kalau menyangkut karakter juga susah juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah karakter itu suruh senyum itu susah gitu. Mau suruh nyapa dulu susah.
Susana jangan pret-pret menyapa. Kadang kita menyapa wali murid di jalan, saya itu nggak disapa, ngapain? Kadang kita menunggu disapa dulu karena kita merasa posisi kita di atas jangan. Nah, wah itu hadisnya di mana Pak? Tabassumu kafi wa fi akhika laka sodaqah. Langsung tausiah sih. Saya belum punya tausiah Pak, belum. Oke, untuk Bapak kompetensi apa? Profesional. Kenapa Pak? Ada beberapa guru yang mengajar aku kadang Sekedarnya gitu ya. keikannya tak bisa. Oke, ya yang sekedar yang dia bisa saja tanpa meningkatkan secara. Ya itu memang perlu. Profesional itu memang satu-satunya yang paling sulit gitu. Soalnya nanti kompetensi yang lainnya. Kalau ibu, menurut saya bu, profesional dan kepribadian. Ini yang baru kepribadian. Kenapa ibu? Kalau jam ini habis ulangnya kan nggak ulangnya juga pada saat pembelajaran. Anak kan harus bersama dengan guru. Betul. Itu kan kadang-kadang ini Tidak sesuai ya pakai HP. Ini juga ada informasi dari dinas-dinas juga terus meninggalkan atau kalau asik apa atau dipindahkan apa Komitmennya mungkin kurang ya dengan mentaati. harus sama apa nggak sebelumnya aja sama kita bersama anak ya sama anak yang Betul. kan gitu. Oke. Kalau pada saat ini sudah kayaknya terus belajarnya nggak ada. Iya, santai-santai gitu. Ibu guru, bapak ibu hati-hati ya, dimonitor loh sama bapak ibu kepala sekolah. Kadang-kadang murid sudah apa ya ada di Sudah menjemput. Oke. terus membiarkan anak-anaknya ini kok nggak dirayakan Iya. Nah betul. Ini sering kali terjadi. Padahal wali murid itu sekedar hanya lewat, itu kita batin loh bapak ibu. Ada yang juga ke saya dulu, Bu Anita, guru saya kan sini kok gak diperhatikan ya muridnya, ditinggal HP-an sendiri. Padahal HP-an itu isinya misalkan ada informasi penting itu. Nah kita berikan aturan aja, apakah di kelas boleh pakai HP atau tidak, itu pada jam berapa, untuk bio boleh pegang HP. Kalau di sekolah saya dulu nggak boleh selama pembelajaran. Cuma masalahnya kadang gini, wah di sekolah sekarang kurikulum merdeka itu semuanya basisnya portofolionya gimana nanti dokumennya gitu. Kalau guru tidak pegang HP jangan gurunya, nanti ada admin atau kalau misalkan kita sinergi dengan wali murid atau komite bisa dipiket bapak ibu. Untuk minggu ini siapa yang piket masuk ke kelas mendokumentasikan kegiatan itu lebih ringan. Karena apa? Masalahnya terkadang kita lewat nih. Wah itu tadi ada proses pembelajaran yang penting, tapi guru nggak boleh bawa HP. Gimana kita nanti memvideokan atau mendokumentasikan? Nah kita bisa memberikan piket ke wali murid, komitenya nanti bisa 1 orang ditugaskan atau 2 orang per hari gitu, atau 1 minggu sekali, supaya nanti ada sinergi dan meringankan tentunya dia meringankan sekolah supaya nanti gurunya tidak bawa HP terus. Hanya lewat aja terus oke sudah batin bu. Kira apa sih guru gak ngereken? Nah itu yang bahaya. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan. Nah nanti hati-hati bapak ibu guru. Kalau ada peraturan pemegang HP-nya jam berapa, monggo dipatuhi. Jam makan, jam sarapan boleh makan bekal. Misalkan udah terlalu pagi berangkatnya, gitu. Jaraknya jauh. Pagi sekali berapa belum sarapan, oke bekal aja lah. Makan bekalnya sebaiknya jam berapa gitu nih. Ya harus ditentukan, ada aturan jelas bapak ibu kepala sekolah itu. Kalau waktunya sekarang zamannya gini, nggak ada kantor. Ada sekolah yang memberikan kebijakan tidak ada kantor. Untuk apa bapak ibu? Untuk memantau siswa. Betul, ternyata ketika saya analisa, memang benar tidak ada kantor guru kecuali untuk rapat dan sebagainya. Rapatnya biasanya pakai kelas begini bapak ibu
buka begini. Nah, ternyata ada meja 2. Kan satu kelas 2 guru nggih. Nah, yang satu sudah selesai ngajar, satunya tidak kembali ke kantor, tapi tetap di belakang. Di belakang tempat anak-anak untuk apa? Untuk ikut memantau siswa. Bagus konsep itu. Saya lihat tuh di SD Muhammadiyah di Sukodono. Oh, nggak ada kantor. Saya tanya, kenapa Pak? Saya kan supervisi. Kenapa Pak? Saya kebetulan di majelis PAUD Desman saya. Nah, ini kan saya jalan-jalan soal ini Bu Anita, supaya nanti guru-guru kalau di kantor ngapain? Paling ngobrol, makan, cemilan gitu ya. Daripada gitu dia administrasi melengkapi apa itu di belakang aja sambil membantu guru. Ini yang guru yang satu itu yang guru apa pun namanya? Kan ada 2 guru ya. Guru satunya itu guru pendamping, satunya itu guru inti kelas itu loh. Biar tetap mendampingi sekolah di kelas itu, dia duduknya di belakang. Nah itu bisa nanti. Iya, wali kelas, guru pokoknya wali kelas 1 dan ada pendamping biasanya. Nah, ketika dia sudah ngajarnya selesai, dia tetap duduk di situ sampai nanti ketemu jam ngajar di kelas lain. Jadi tidak ada tempat singgah, tidak ada waktunya untuk ngobrol. Mohon bukti itu sebagai referensi supaya waktu guru-guru itu Bu Anita nggak ada untuk gosip-gosip ini kalau dulu ada tempat, nggak ada tempat untuk singgah ini. Nah gitu ya. Baik, kalau Bapak nah kalau kepribadian tadi monggo dengan komitmen punya aturan yang jelas dan ada punishment ya, maksudnya ya jangan terlalu streng ya. Mungkin teguran yang pertama, yang kedua teguran juga, yang ketiga surat apa gitu. Nah surat tanah supaya nanti ada kalau nggak ada punishment, tidak ada beda antara guru yang tidak bermasalah dan bermasalah, itu akan menjadi kesenjangan, ada iri. Kadang disiplin ya, kadang gini guru yang berapa tidak pernah terlambat, terus ada yang guru yang terlambat, tidak ada sanksi, tidak ada punishment oleh kepala sekolah, itu menjadikan yang lainnya ikut. Ini ya Bapak Ibu guru yang di sekolah biasanya jadi wis podo wae iku lho dari awan. Terus aku udah wis iku ya podo wae, aku nek awan wae. Nah, tidak ada efek jerah. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah bisa menetapkan aturan yang jelas. Ini bukan kerja bukan, tapi aturan yang jelas dan komitmen guru itu harus dipantau. Oke, baik, kita masuk pada instrumen supervisi guru. Bapak kepala sekolah kurang 1. Oke. Oh iya, ampun Ibu. Oke. Sama dengan sebelah tadi, pedagogi sama dia biasa fokus ke ini berangkatnya mepet, yang kedua kadang belum waktunya pulang. Cuma tidak semua, hanya beberapa saja. Izin tidak Pak ketika pulang sebelum waktunya? Enggak izin. Coba saya kontak di saya khawatir nanti harus dendam gitu. Waduh. Di dalam kepala sekolah ini. Cuma nanti itu biasanya kalau cari jadi malah dia ditegur lah gitu. Oke, kalau kepala sekolah yang bisa jangan punya kekhawatiran begitu Pak. Jangan punya power bagaimana mengendalikan bawahan. Jadi jangan yakin aja saya harus patuhi, saya atasan. Jangan takut nanti balas dendam ya itu lagi punya power. Bapak Ibu guru monggo kedisiplinan gitu kita jaga. Bapak Ibu pas mau negur aja sungkan loh. Nah kurang baik apa ini Bapak Ibu guru di masa ini?
aja sungkan khawatir nanti Pak ini malah membuat kesalahan yang lain gitu ya Pak. Baik, bisa diatasi ya Pak ya nanti. Jadi itu tadi remindernya mungkin di awal-awal kita tidak harus menegur, tapi setiap pertemuan kita reminder, kita ulang-ulang lagi aturan itu supaya yang bersangkutan juga akan mengingat. Baru nanti gak ingat-ingat terus tak celuin. Begitu ya Ibu, monggo Bu. Saya itu Profesionalitas nggih. tentang IT. Soalnya di saya ada yang usianya sudah lanjut, sudah tua. Tapi merasa tua dan tidak ingin berkembang. Iya. Itu sudah lagu lama. Oke, kalau seperti ini jangan sadarkan aja Bu, karena Ibu masih bertugas di sini, maka kewajiban Ibu harus mengikuti zaman. Kalau misal kompetensi IT harus dimiliki, ya monggo gitu ya. Karena dengan orang tua itu kadang kita bahasa kita pakai apa ya. Sama, saya juga aprodi. Dosen saya banyak yang tua-tua. Partner saya. Apalagi yang dosen LB itu bukan dosen dari kiai itu boleh kami dosen. Lah terus teko yang mono kadang nggak datang, ternyata tidak izin ke saya atau ke wali ke dosen ke mahasiswa. Saya menegurnya itu agak sungkan sama, tapi tetap saya aprodi meskipun saya masih kecil, masih di bawahnya usianya, tapi tetap saya harus menetapkan aturan. Oke baik, kita masuk instrumen ini yang alhamdulillah sudah berjalan. Nah, besar sedikit ya, kelihatan. Nah, oke, ini komponen administrasi pembelajaran. Ada kalender, ada program tahunan, prosen, ATP, modul ajar, jadwal tatap muka, agenda. Ini masih di administrasi. Insya Allah saya lewati saja karena kan kita fokus ke supervisi di gurunya gitu, supaya nanti guru-guru tidak nervous gitu sambil punya bekal supaya ketika Bu kepala sekolah masuk, Bu Din masuk gitu tidak gentar gitu. Nah, panjenengan misalkan Ibu masuk sama Zoom tadi lebih enak nge-Zoom ya daripada masuk langsung. Lebih enak dilihat di kamera atau masuk langsung ibunya? Sama saja. Oh sama aja loh Bu sekarang. Oh sama. Nah daripada sama dedeknya jangan masuk aja. Sama aja dedeknya dihilangi Bu ketika panjenengan nanti paham bahwa wah ini kita ukuran itu. Saya sudah tahu gitu. Misalkan saya sudah melaksanakan setiap hari, jadi tidak akan dedek nih. Saya tidak kelihatannya, tidak bisa dibesarkan. Sebentar, saya buka laptop, izin. Sambil barangkali ada masalah lain, monggo sambil saya buka file Bapak Ibu. Monggo mau sharing-sharing terkait kompetensi gurunya di sekolah atau masalah di sekolahnya, monggo. Monggo Bapak Ibu santai aja. Santai aja. Kami tanya. Menurut saya bertanya. Begini, kakak saya masuk ke kelas, kalau saya didokan, kelas saya kan haknya eksak ya, ketika masuk itu. Lalu saya nyoba anak, ayo coba kalian bagian coba gitu. Yang anak itu lemah sekali di sana. Terus kata gitu saya bertanya lagi, kira-kira ini aslinya ada, iya apa gurunya 3 bulan. Terus sempat kepikiran, enaknya gimana ya kalau gurunya dites dulu untuk kemampuan dasar ini. Maka ada khawatiran dan demam ini. Oh, soal guru dari tes tambah-tambahan, nggak belajar kayak gitu, mau saya gitu. Nah, kira-kira untuk nongkrong ya, kasus seperti ini bagusnya seperti apa gitu?
Baik. Ini fokus ke eksak tadi ya. Hafalan kelas berapa Bapak? Hafalan tipe eksak. Oh, hafalan perkalian tadi katanya. Ya bukan hafalan, Bu. Konsep kan? Konsep ya, tambah, kurang, kali, bagi. Konsepnya. Oke. Nah, soalnya kalau saya hafalan kok aneh hafalan. Sekarang kan konsep ya. Iya, sekarang baik konsep. Jadi tinggal supervisi aja Bapak. Supervisi nanti materinya panjenengan tentukan. Kalau panjenengan itu kan termasuk urgent. Nah, ketika dengan supervisi, guru jangan bebas memilih materi. Atau ketika kita schedule itu kan ada tema ya yang pada hari itu berjalan. Jangan sesuaikan aja pas temanya pada konsep itu. Oke, akan lihat, oh ternyata jelaskannya salah. Kalau misalkan perkalian itu kan penjumlahan berulang nih. Kalau misalkan 3 kali 1 itu berapa Ibu? Coba saya tanya, konsepnya berapa? 3 kali 1 itu 1 tambah 1 tambah 1. Ada loh Ibu guru ketika saya tanya itu diketahui 3 kali 1 itu ya berbeda 3, kan 3 kalinya 3 nya 1 buat tanah. Misalkan dapat resep obat dari dokter 3 kali 1 berarti 3 belum 1 kali nonton. Kan boten pagi, siang, sore. Kalau panjenengan lupa konsep penjumlahan berulang pada perkalian, ingat resep dokter 3 kali 1 berarti 1 ditambah 1 tambah 1. Nah, mungkin ada yang salah di penjelasan konsepnya Bapak. Anak-anak ketika awal sudah salah penjelasan maka sampai jangan bingung. Nah, apa nanti solusinya? Bisa supervisi sesuai dengan yang panjenengan tadi. Ya, oh saya ingin lihat sih seperti itu. Tapi kalau misalkan panjenengan tes ya memang kayaknya seperti apa gitu ya, nggak enak. Ya tadi melalui supervisi gitu. Nggak mungkin kita memanggil dalam waktu khusus kata Ibu kesini coba jelaskan konsepnya gitu. Nanti ya, jadi sekarang langsung aja dengan tentukan atau dipaskan schedule-nya tema ini. Baik. Oke. Langsung kita ke supervisi yang apa ini Bu belajarannya? Oke, yang pertama yang di atas dulu. Ya. Oke, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam itu ya. Yang di bawahnya nanti abaikan jika instrumennya berbeda ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Intinya nanti sama, kontennya itu sama. Nanti kalau pembelajaran berarti dari awal pembuka, inti, penutup, tidak ada yang lain. Urusan tulisannya nanti ukurannya berbeda, diabaikan dulu. Jadi pakai instrumennya yang di Mojokerto. Kalau ini saya ambilnya di kurikulum Merdeka. Monggo kan diolah sendiri, dia sama dinas itu diolah lagi. Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam. Jadi di awal Bapak Ibu guru nanti panjenengan langsung menjelaskan materi ya. Jadi kita siapkan dulu mental anak-anak untuk bisa menerima pelajaran kita dengan apa? Ya, sesuaikan. Misalkan kelas 6 jangan halo anak-anak. Nah, kan nggak sesuai. Nah, sesuai dengan usia itu dilihat Bapak Ibu. Kalau misalkan kelas 1 berarti lebih ceria, kelas 6 berarti lebih serius. Nah, entah itu dengan bentuk konsentrasi atau apa, ini gimana kita menyiapkan fisik dan psikisnya. Kalau misalkan anak-anak masih belum siap, ya, tidak harus satu-satu Bapak Ibu, tapi itu adalah klasikal. Bagaimana panjenengan bisa menyiapkan peserta didik, dia bisa menerima materi dari kita secara fisik maupun psikis. Kemudian guru menyampaikan rencana kegiatan, baik individu, kerja kelompok, dan observasi. Nah, di awal kita harus menyampaikan ke anak-anak kita mau apa. Kadang guru langsung aja, ya anak-anak kita belajar ini. Wah, anak isok
belum, Ci, ya Bu masih duduk gitu. Nah, itu perlu untuk menyiapkan anak-anak di awal. Ini masih pembuka nih. Kemudian memotivasi. Nah, guru harus pintar-pintar untuk mengajukan pertanyaan. Ini pemantik ya, bagaimana pertanyaan ini memotivasi peserta didik supaya dia mampu menerapkan materi ini dengan baik atau mampu menyerap materi dengan baik. Misalkan kita materinya tentang apa? Tentang anatomi tubuh misalkan. Nah, kita tanya aja berapa organ tubuh yang mana gitu supaya nanti dia senang dulu. Dia akan dia akan fokus pada materi yang akan kita bahas. Dia tertarik dulu. Kalau dia tidak tertarik, harapkan dia akan fokus pada pembelajaran sampai akhir. Pasti dia ngantuk atau dia sendiri. Kemudian menyampaikan manfaat dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, dengan kita menyampaikan manfaatnya, dia akan terduga, oh ternyata kalau saya belajar ini saya bisa ini. Ini banyak dilewati oleh guru, mungkin karena keterbatasan waktu atau apa. Jadi perlunya nanti durasi dalam pembelajaran harus kita alokasikan dengan baik. Kemudian persepsi, menyampaikan kompetensi, ya ini kaitannya dengan RPP atau modul ajar yang kita sudah buat ya. Mengaitkan materi dengan materi pembelajaran sebelumnya. Nah ini kadang terlewat. Guru langsung menjelaskan materi yang akan dibahas pada hari ini, tapi belum mengaitkan. Pasti anak-anak ingat enggak kita seminggu yang lalu sudah belajar tentang bla bla bla. Nah, jangan kaitkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara berwudu misalnya PAI. Nah, sekarang kita setelah berwudu kita biasanya kan sholat. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tata cara sholat. Kalau wudunya tidak baik maka sholatnya akan tidak sah. Nah itu ada kaitannya supaya dia bisa recall kembali pembelajaran sebelumnya. Oke, kemudian mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Bisa nanti melalui API ya. Atau kalau sekarang itu sudah berbasisnya udah lingkungan ya Bu ya. Kalau misalnya tentang tanaman bisa lah nanti anak-anak diajak keluar gitu melihat tanaman. Itu malah lebih awet di otak limbing anak, ingatannya itu lebih lama daripada kita monoton pakai teori terus gini aja keluar. Nah, keluar itu jangan jauh-jauh di sekitar ini, misalkan ada tanaman ini, coba kita amati, ini akar, ini batang, ini daun. Nah, ini pasti lebih mengena ke anak. Nonton ya. Insya Allah ini sudah dilakukan Ibu ya, sampun ya. Guru-guru misalkan saya tanya, tadi saya sudah tanya ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, sekarang ke guru-guru, kira-kira hal yang mana yang panjenengan biasanya terlewat ketika mengajar dari instrumen ini? Nah, saya tidak akan bedah semuanya. Nah, kalau saya spill dulu sub-subnya ada orientasi, motivasi, persepsi, penguasaan materi, strateginya, kemudian pembelajaran berbasis HOTS, kemudian manajemen kelas, pemanfaatan sumber belajar atau medianya, penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Nah, kemudian penutup. Kira-kira Bapak Ibu guru yang kemarin sudah disupervisi, kira-kira kurang dalam hal yang mana? Oke, sekarang ganti ke Bapak Ibu guru, bukan ke kepala sekolah. Kira-kira yang berat itu yang di mananya? Biasanya terlewat di mana? Jenengan mengevaluasi diri. Mungkin satu guru bisa bersuara, yang mana ya? Oh saya belum, yang ini loh Bu Anita, yang pembelajaran berbasis HOTS, kurang memantik daya nalar kritis anak misalkan. Oh saya belum mengaitkan dengan pembelajarannya sebelumnya karena waktunya pendek. Monggo, kira-kira apa yang selama ini sering kurang di diri jenengan sendiri, bukan diri temannya ya. Monggo, satu saja dari Bapak Ibu guru. Ayo, monggo Ibu. Mengaitkan pelajaran sebelumnya, biasanya sering lupa. Oke, alasannya kenapa kok sering lupa?
Kenapa? Antusias mengajar. Antusias mengajar dengan materi yang baru. Oke, semangat sekali ya. Tapi itu penting karena apa? Connecting dari materi awal dan sebelumnya dan sekarang kan harus ada keterhubungan. Nah itu murid akan recalling kembali. Oh, saya kemarin belajar ini. Berarti kaitannya dengan ini, gitu deh. Oke, bisa di-spill sedikit aja, paling beberapa detik aja cukup. Nih, oke, hanya itu aja. Semoga ya. Kemudian, kalau dari hasil analisis dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kira-kira dari tool yang ada ini atau tool dari panjenengan yang punya instrumen di Mojokerto, pada poin apa yang guru sering terlewat atau yang kurang? Nah, monggo. Kalau Ibu di SDN Jasa kira-kira yang kurang yang dari hasil analisis hasil supervisinya. Di penilaian yang paling rendahnya di mana? Yang mana, Bu? Tidak apa-apa, nanti jadi evaluasi Bapak Ibu guru di sini. Oh, berarti saya harus meningkatkan kompetensi di ini saya karena ternyata Ibu kepala sekolah memberikan nilai rendah gitu. Apa kira-kira, Bu? Manajemen kelas sudah bagus ya? Bagus ya, bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu ya, anak-anak rame. Nah, trik untuk membuat atau menciptakan kondisi kelas yang ideal jika ada anak-anak yang ramai. Anak-anak yang ramai itu pasti provokatornya satu. Pegang itu saja, Bu. Kalau kita satu nggak selesai, saat materi selesai kita udah kehabisan waktu untuk menenangkan satu kelas. Tapi pegang troublemakernya. Jadi kan pasti sudah paham karena sudah pegang kelas itu. Udah pegang, letakkan aja dekat panjenengan, misalkan duduknya di depan, udah selesai, itu pasti satu anak itu aja, dan tetap itu aja biasanya, karena dia punya kemampuan atau power yang bagus. Oke, manajemen kelas, oke Bu ya. Kalau saya dari atas deh, misalkan di kegiatan pendahuluan atau pembuka orientasi, ketika guru-guru mengajar, apakah sudah menyiapkan fisik psikis peserta didik atau sapaan di awal? Sampun hebat. Oke, kemudian memotivasi peserta didik. Motivasi itu yang saya lihat ketika mengajar. Kita dua aja, Bu. Yang motivasi ini benar. Yang saya ketika saya mensupervisi itu memang tidak semua guru melakukannya, gitu. Hanya ada beberapa guru yang mungkin ingat ya waktu itu ini di supervisi sehingga mungkin ada yang blank, lupa ya, seperti itu mungkin saya kurang tahu. Cuman memang ada motivasi itu kurang dari semua yang saya itu kalimat motivasi yang kurang. Kalau speaking ya sudah, mereka sudah motivasinya itu yang tidak disebutkan atau kurang lah. Ya, kita lewat sudah nyiapkan di rumah ternyata udah ada kamera, aduh blank gitu. Bapak Ibu guru sebelum supervisi boleh tahu enggak untuk instrumennya apakah sudah dibagikan ke guru-guru? Sudah dikasih bocoran berarti ya. Bocorannya sudah. Harusnya sudah siap ya. Sudah dikasih bocoran ternyata. Nah, ketika disiapkan di rumah, udah di action di kelas, lihat kamera, blank ya Bu ya. Ada yang terlewat. Oke, nanti bisa diperbaiki ketika supervisi selanjutnya. Artinya kan kompetensi guru semakin meningkat. Nah, berarti motivasinya kurang Ibu. Anak-anak itu anak kecil yang perlu dikasih pemantik supaya menarik ya, gurunya menarik bagi dia, jangan sampai temannya lebih menarik dari gurunya. Ya, kegiatan inti penguasaan materi sapon semuanya sudah ya. Nah tadi kalau misalnya ada materi anak-anak kok tidak sesuai dengan konsepnya, nah ini perlu kita nanti di penguasaan materi pembelajaran. Bapak tadi tentang konsep matematika, berarti harus ada
ini nanti, oh ternyata materinya belum sesuai dalam menjelaskannya itu. Kemudian strategi pembelajarannya, apakah sudah variatif strateginya? Sampun Ibu? Ya untuk strategi pembelajarannya sudah variasi, Bunda. Sudah mereka menggunakan monitor layar LCD, kemudian juga permainan, ada yang permainan seperti game-game juga ya. Ada yang ya masih ada sih yang apa namanya hanya ceramah teacher center ya. Teacher center itu ya ada, cuma ya sedikit. Jadi permainan sudah ada, kemudian menggunakan media pembelajaran juga sudah ada, terus menggunakan apa namanya itu alat pembelajaran, alat peraga, ya. Berarti Bapak Ibu guru harus memvariasikan strateginya ya. Yang masih teacher center silakan dirubah student center. Nah, mungkin setting dari tempat duduknya bisa tidak terlalu monoton dengan berjajar begini. Akan menyusahkan interaksi antara guru dan murid. Bisa nanti lain waktu begitu, supaya mobilitas dari guru itu mudah untuk mendekati murid dan murid nggak akan ngantuk. Kalau begini tuh biasanya yang ngantuk itu di belakang. Kita aja workshop, seminar, kalau duduk di belakang kan pasti ya begitu kan gitu ya, godaannya ngantuk gitu. Nah begitu, monggo nanti bisa setting tempat duduknya supaya bisa di-matchkan dengan strategi yang kita gunakan. Kemampuan guru dalam mengasah critical thinking peserta didik. Nah, seperti apa nih? Berarti nanti harus ada pemantik-pemantik yang guru itu nanti bisa meningkatkan daya nalar kritis anak. Nah, ini sampun derek Bu. Sudah terlihat, alhamdulillah. Mungkin dengan membentuk small group ada? Iya, dari tempat duduk sebagian besar 90% semuanya sudah pakai small group. Tapi juga memang ada yang biasa itu ya. Mungkin pada waktu itu pas di sistem seperti itu, kadang-kadang juga sesuai kebutuhan mereka. Kalau ulangan mereka akan kembali seperti itu. Boleh. Saya pernah mendapati di Gresik ya. Saya visitasi akreditasi. Bagus sekali settingnya. Ternyata saya lihat anak sepertinya tidak nyaman. Tidak nyaman artinya tidak seperti biasanya. Asesor itu ketika masuk sekolah di gerbang itu terlihat ini setting apa enggak gitu. Sudah saya dengan kacamata saya dari ini baru ini. Langsung saya dekati. Nah biasanya mejanya gimana natanya? Nggak begini Bu. Katanya Bu Guru besok itu ada pengawas datang. Terus ini mejanya nanti dibuat gini kotak-kotak terus aku harus duduk diam. Berarti kan ini setting betul saya ketika di gerbang udah terlihat gitu. Anak-anak kan beda ya. Anak itu jujur sekali loh Bapak Ibu. Meskipun kita sudah jangan ngomong ya gitu. Tapi dia dengan saya memantik, saya berikan pancingan udah keluar sendiri. Katanya hari Senin itu ada 2 asesor katanya untuk ngawasi kita harus diam duduknya begini bentuk kafe. Saya belum sesi wawancara itu, tapi masih saya observasi ke kelas sudah keluar semua. Jadi nanti kalau kita terbiasa untuk setting itu, insya Allah anak-anak sudah terbiasa dan tidak akan keluar kata-kata itu di pengawas atau asesor. Barangkali nanti akreditasi nih. Karena asesor bukan hanya bertugas 1 tahun 2 tahun, Bu Ibu. Saya dari 2018-2017 akhir sudah asesor. Jadi sudah berdasar pengalaman tahu, ini sekolah yang asli menggunakan ini. Ini settingan itu sudah terlihat. Atau bahkan hafalan matematika ada loh di sebuah sekolah di kabupaten yang lain. Di awal ketika pembiasaan pagi baris itu menghafalkan Pak. Anak yang kelas bawah itu hafalan 10 sampai 50. Yang atas 6 sampai 10 100 itu. Saya bilang untuk apa? Saya itu hafalan nih 1 sampai 10 aja.
Yang lainnya kan ngikuti. Ya nanti biar hafal, bukan rata-rata anak nggak hafal. Tapi konsepnya tahu nggak? Ya itu, nah kan tidak harus hafal. Ternyata ketika saya tanya, ini hafalannya kapan? Seminggu, Bu. Ternyata dikondisikan seminggu. Kemudian di awal sudah menghafalkan visi MI dan MI, visi MI berapa itu hafal semuanya. Visi-visinya. Saya takjub ya. Gurunya kadang lali visi-visi. Tapi kok muridnya kok ngomel ya. Saya dekati lagi, Mas. Bahkan visi-misi ini berapa hari? Saya hanya macam itu, bukan mulai kapan. Kan asesor itu banyak akalnya. Berapa hari sih? 1 minggu, Bu. Dari tanggal berapa? Gitu. Kemarin itu kena mana? Saya tinggal nonton gurunya apa sama bapak. Nggak usah disuruh melakukan visi-misi. Ini kita akreditasi itu tidak harus ngecek anaknya hafal visi-misi atau tidak itu. Jadi nggak usah takut ketika asesor datang sampai disuruh melakukan visi-misi seminggu. Nah, itu salah satu bentuk pembiasaan yang sebetulnya tidak dilakukan, tapi pada saat-saat tertentu itu dilakukan. Seperti tadi, misalnya ketika ada supervisi aja langsung disetting small group itu. Kemudian yang lainnya udah dibiarkan. Nah, nonton ya. Oke, HOTS ini sudah terlihat manajemen kelas jelas sudah. Media pembelajaran harus bervariasi tadi ya. Kalau misalnya kita mau memberikan hal yang menarik, aja keluar kalau temanya sesuai. Misalkan ada pohon atau tema apa, tema bangunan, tema rumah, tema matematika dalam apa bentuk geometri, langsung aja kita lihat bangunan-bangunan yang ada. Oke. Kemudian tindak lanjut. Nah, kira-kira tindak lanjutnya yang paling banyak dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kira-kira apa Bapak Ibu? Tindak lanjut yang diberikan dari semua guru yang sudah kita supervisi. Kira-kira apa tindak lanjutnya? Yang paling banyak. Berarti kan itu kelihatan kekurangannya apa, ngerti? Temuannya apa? Misalkan guru kurang atau gini, jangan kata kurang, guru menggunakan strategi pembelajaran yang apa? Yang kurang variatif misalkan gitu. Nah, tindak lanjutnya apa? Ya, diikutkan apa workshop pembelajaran apa bervariatif, strategi pembelajaran yang bervariatif atau strategi pembelajaran inovatif begitu. Nah, kira-kira tindak lanjut yang paling banyak panjenengan tulis dari hasil supervisi, kira-kira apa Bapak Ibu Kepala Sekolah? Ada yang belum pernah mensupervisi sama sekali? Sudah nih. Nah, otomatis panjenengan sudah menulis tindak lanjut nih. Nah, kira-kira apa? Jangan sampai digosongin ya. Aduh, nak kober Bu Anita harus mari dulu ya wes. Oke, monggo Bapak. Di Mojokerto tahun 2004 itu supervisinya itu dikaitkan dengan observasi. Istilahnya observasi. Iya. Dan itu setiap observasi itu kan ada praktek kinerja. Iya. Kemudian ada ada penerapan disiplin positif. Ada muatan-muatan disiplin positif itu yang harus dikerjakan dianjurkan untuk Iya. Nah itu termasuk juga nanti dimasukkan di dalam kebiasaan RTP mereka. Iya. Atau sekarang bilangnya modul ajar. Nah itu yang jadi penilaian kita ketika observasi. Kemudian mengenai tindak lanjut, ya isu yang kita temukan yang ada kekurangan, ini belum diterapkan. Misalnya isi positifnya kurang dalam pelaksanaan tadi. Itu yang kami sampaikan pada. Jadi 2 tahun ini, 1 tahun ini itu istilahnya observasi di PMM, kan supervisi lagi. Kalau sebelumnya kan supervisi. Monggo aja, iya PMM ya. Iya. Observasi sama Pak. Nanti kan sama untuk melihat bagaimana kinerja guru, Iya. supaya pembelajaran guru sesuai dengan perencanaannya gitu. Nah,
pembiasaan disiplin positif itu biasanya kita lihat di banyak proses itu. Bisa dari awal, pembiasaan awal sampai di proses pembelajaran sampai akhir pun harus terlihat disiplin positif. Kemudian ada boten instrumen untuk kesepakatan kelas. Ya, itu kan juga kurikulum merdeka. Saya kemarin berikan workshop kesepakatan kelas, di mana banyak sekali guru-guru yang itu membuat kesepakatan kelas ternyata belum sepakat muridnya. Jadi hanya berisi peraturan yang itu sesuai dengan apa kata gurunya. Nah, tapi setiap kelas kita ada punya kesepakatan ya, yang harus disetujui oleh seluruh siswa. Dan bahkan siswa harus mempunyai suara. Apa nanti kesepakatannya? Namanya kesepakatan. Betul, ada kan? Ya. Oke. Supaya bisa sudah sepakat dengan anak-anak. Oke. Nah. Itu berdasarkan mereka sendiri. Betul, ya. Kan saya kemarin workshop kurikulum merdeka di bulan Oktober, saya juga memberikan tentang materi kesepakatan kelas. Ternyata dari hasil implementasinya ketika saya visitasi tidak ada konsekuensi dari guru jika tidak atau menyalahi kesepakatan itu. Harusnya ada konsekuensinya apa? Tidak harus fisik. Nah, itu supaya apa? Untuk menanamkan kedisiplinan siswa. Nah, di bawah itu biasanya gitu. Oh, kalau misalkan melanggar kesepakatan kelas, misalkan, iya, bukan sanksi ya. Misalkan nanti menghafal satu ayat, gitu. Konsekuensi namanya. Iya, konsekuensi. Itu kurikulum merdeka seperti itu. Saya ada materinya. Jadi bukan namanya punishment, bukan namanya sanksi, jadi konsekuensi jika peserta didik tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, di bawah itu ditambahkan konsekuensinya supaya ada. Oh, langsung. Surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali langsung. Oh, alhamdulillah. Ah, betul. Ya, gitu. Oh, langsung di jalannya per item ya. Nah, betul, itu sudah disepakati. Setelah kan kita kan cuma mengarangkan, Iya. sepakati mereka, terus kita tunjukkan ke wali murid. Jadi Gak ada bis ya, nanti protes orang aku kok disuruh ngapalin banyak. Oke, bagus ya, begitu sudah berjalan berarti Bu ya. Ini saya sekalian korek kurikulum merdeka berarti. Tapi saya harus lepas baju, saya bukan pelatih ahli sekolah penggerak. Ya tidak apa-apa lah ya, sambil supaya manfaatnya. Oke, bagus gitu Bu. Jadi setiap ada kesepakatan, ada konsekuensi jika meninggalkan kesepakatan itu. Supaya apa? Anak-anak disiplin. Anak disiplin, tidak boleh fisik. Okay. karena di sini ada jika bertengkar atau bully itu ada denda 200.000, tapi orang tua sudah sepakat, sudah tahu. Ada Bu ya. Sudah. Ada denda, tapi sepakat kan? Ya, orang tua mereka Kesepakatannya tertulis boten. sudah itu. Boten maksudnya kesepakatan dan orang tua tertulis boten. Iya, sudah tertulis. Ada ya. Iya. Jangan sampai nanti masih bully terus ternyata ekonominya lemah, nggak bisa bayar dengan ditutup. Ini sekolah kok ada pungli. Makanya kami sebelum menempatkan itu kita undang wali murid Bu. Untuk mengkomunikasikan hasilnya, betul. Kira-kira selama ini pernah nggak kena itu? Dan alhamdulillah kita mengurangi tidak ada komunikasi. Oh, betul. Gini, sanksi jika itu pelanggaran berat, kita berikan yang lebih tinggi. Contoh, misalkan bullying itu kan berat nih. Di sisi anak-anak itu bullying sepertinya ringan sekali, tapi itu masuk dalam kategori itu. Nah, kita berikan konsekuensi yang lebih besar. Yang salah itu biasanya yang mat sebelah itu, mat ya, bisa saya tidak menyebutkan mat yang toko-toko itu. Sini kan tentang sampah plastik. Ternyata plastik belinya berapa? 200 rupiah. Itu salah. Kalau kita betul-betul konsekuen ya, komitmen untuk menghilangkan sampah plastik, maka jangan 200 rupiah, 200.000. Mereka tidak akan beli. 200 rupiah mesti beli ya Bu ya untuk belanja. Bu, pakai kantong plastik berapa Mbak? 200? Oh iya. Nah, kalau berapa Mbak? 200.000. Kasih dong Mbak, tak kantong bawa kantong dari rumah aja.
Itu contoh, salah satu contoh supaya nanti konsekuensi jika itu pelanggaran yang berat maka harus lebih besar, betul. Oke, kalau ada nanti lumayan Bu ya buat beli penghijauan atau bunga-bunga gitu. Tapi jangan mengharapkan ada. Ya, asalnya asal mula ada denda itu saya sarankan denda tahun ini, gitu ya. Karena tahun lalu anak itu walaupun kita sudah sepakat, ya pasti jotosan gitu. Akhirnya yang karena sering terus akhir tahun ajaran baru ini sudah kalau mereka sudah diginikan tidak bisa, tetap pancet seperti itu, akhirnya saya menawarkan denda rupiah. Karena apa? Dengan denda rupiah yang besar maka dia jerah. Terapi. Nyuwun sewu dulu ketika Surabaya, contoh Surabaya atau kota-kota lain Adiwiyata, ketika membuang di Singapura aja, membuang sampah, mereka dendanya besar. Dan itu efek jerah langsung set gitu ya. Betul. Karena seperti itu akhirnya saya menyarankan sebenarnya 50.000 benar. Tapi kalau ada yang 200 anak-anak 200 monggo. Itu anak-anak kelas berapa yang menyampaikan 200? Nah, kelas 1 masih itu 50.000 Bu ya. Soalnya kadang dia menyampaikan itu dia tidak tahu nominal. Khawatirnya 200 Bu, jadi pikirannya 200.000 itu 20.000. Berarti tahu kalau itu besar. Dan dikomunikasikan dengan orang tua baik. Ya. Setelah itu turun setelah ada diwanti sama orang itu kan itu di pintu itu diingatkan jangan sampai ada gitu nanti kamu ya efek jerah bagus Bu. Jadi ketika pelanggaran itu nanti skalanya berat maka konsekuensinya nanti juga harus berat. Seperti contoh kantong plastik ya nggak efek lah, nggak jerah udah rupiah. Oke, nonton ya. Nah, mungkin ini sekaligus sudah tanya jawab ya. Oke, ada mungkin yang perlu diskusikan di akhir dari majelis kita pada pagi hari ini. Intinya nanti monggo guru-guru kita ingin melesat menjadi guru yang punya kompetensi yang bagus supaya nanti memudahkan Bapak Ibu kepala sekolah ini, nggak mikir panjenengan gitu, mikir hanya memberikan kualitas sekolah secara umum. Guru-guru sudah selesai, sudah bisa saya ajak lari bahasanya atasan itu begitu gampang, guru-guru bisa saya ajak lari untuk meningkatkan kualitas itu deh. Baik, cukup Ibu, cukup deh, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat minimal untuk pembelajaran di sekolah panjenengan masing-masing. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya misalkan berbeda di dalam makhluk karena ini kan hanya contoh ya sama aja sebetulnya. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Anita Pujiastuti SPDI untuk pemaparan materinya. Alhamdulillah, rangkaian workshop peran supervisi dalam pengembangan kompetensi guru kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan kompetensi guru. Selain melalui supervisi, sebagai tindak lanjut supervisi, kompetensi juga dapat ditingkatkan melalui workshop prakarya dan juga seminar. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anita dan para peserta workshop yang sudah hadir hari ini. Demikian acara workshop peran supervisi dalam pengembangan kompetensi guru. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya baru ingat putar saya SD itu pulangnya jam 10.30. Tapi dia paham kalau bilangnya mesti ini kan pasnya anak saya.
asar. Yang keempat resiko satu. Yang pertama itu tadi yang nakal dari